Teman-teman, kita memasuki hari ke-8 pecahnya konfrontasi antara Amerika Israel versus Iran. Rudal-rudal balistik melintas seperti meteor buatan manusia, sementara sistem pertahanan udara Iron Dome dan Patriot Amerika Serikat bekerja lembur siang dan malam untuk menangkis serangan balasan dari Iran. Namun di tengah hiruk-pikuk mesiu ini muncul sebuah anomali. Ada hantu di medan tempur ini, teman-teman. Ketika radar menangkap objek terbang, semua mata itu pasti tertuju ke Teheran. Tapi, benarkah semua itu berasal dari Iran? Teman-teman, ini adalah taktik tingkat tinggi intelijen. Saya akan berusaha menjelaskannya dengan sederhana agar kita semua paham dan waspada. United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Dunia internasional saat ini sedang menyaksikan sebuah teka-teki geopolitik yang sangat berbahaya. Ada 3 titik serangan yang secara resmi dibantah oleh Iran dan anehnya bukti-bukti di lapangan mulai mendukung bantahan-bantahan tersebut. Yang pertama, pangkalan udara Akrotiri di Siprus adalah aset vital Inggris. Saat drone menghantam pangkalan ini, tuduhan itu langsung mengarah ke Teheran. Namun, Kementerian Pertahanan Inggris mengeluarkan pernyataan yang sebetulnya sangat mengejutkan dunia internasional. Drone tersebut ternyata bukan berasal dari Iran. Inggris menggunakan istilah teknis yang sangat hati-hati di sini. Drone itu mirip drone Shahid Iran. Dalam bahasa intelijen, ini adalah kode keras, teman-teman. Ini berarti perangkat kerasnya menyerupai buatan Iran, tetapi tanda tangan elektronik, jalur penerbangan dan logistiknya tidak sinkron dengan Iran. Sementara kita tahu sebelumnya di koridor kekuasaan tensi itu memuncak, teman-teman. Donald Trump dikabarkan menekan habis-habisan London agar terjun penuh menyerang Iran. Namun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersikap defensif di sini. Pada Minggu 1 Maret 2026 di depan parlemen ia secara berani menyebut tindakan Amerika Serikat dan Israel di Iran sebagai ilegal atau serangan ilegal. What I was not prepared to do on Saturday was for the UK to join a war unless I was satisfied there was a lawful basis and a viable thought-through plan. That remains my position. Prancis pun awalnya demikian, teman-teman. Mereka menolak untuk ikut serang Iran. Namun di bawah tekanan ekonomi dan aliansi, mereka pada akhirnya manut pada Amerika Serikat. Meski dengan hati dongkol dan keraguan besar atas bukti-bukti yang sudah disodorkan oleh Washington. Anomali yang kedua, teman-teman, itu Kamis 5 Maret 2026. Bandara Azerbaijan dihantam oleh drone. Wilayah ini bukan sembarang tempat, ini adalah simbol perdamaian hasil mediasi Amerika Serikat antara Armenia dan Azerbaijan. Iran melalui Menlu Abbas langsung menelpon pemerintahan Azerbaijan untuk menegaskan bahwa serangan drone itu adalah bukan berasal dari Iran. Menlu Abbas memberikan argumen logis, Iran hanya menyerang pangkalan yang aktif menyerang mereka. Menyerang Azerbaijan hanya akan membuka front baru yang merugikan posisi Iran saat ini dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Iran. Yang ketiga, teman-teman, anomali yang ketiga adalah provokasi terhadap NATO di Turki. Kasus ketiga ini yang paling provokatif. Rudal terdeteksi memasuki wilayah udara Turki, memaksa sistem pertahanan NATO untuk menangkis rudal tersebut. Teheran segera mengeluarkan pernyataan resmi, kami menghormati kedaulatan Turki. Iran sadar betul, satu rudal yang salah sasaran ke Turki berarti memicu pasal 5 NATO, yang artinya seluruh Eropa dan Amerika Serikat punya alasan untuk menghukum atau membalas serangan Iran tersebut. Nah, jika Iran tidak melakukannya, lalu siapa lagi yang menjadi aktor intelektual dari serangan-serangan palsu ini?
Dalam dunia spionase, ada strategi klasik yang disebut sebagai false flag operation atau operasi bendera palsu. Sekarang mari kita bedah bagaimana Mossad dan CIA diduga kuat menjalankan strategi ini untuk menyeret NATO ke dalam lumpur peperangan di Iran ini. Dalam perspektif intelijen, operasi ini tentu sangat dijalankan dengan hati-hati teman-teman. Yang pertama itu ada peniruan senjata. Agen intelijen tidak akan menggunakan rudal mereka sendiri untuk menyerang ketiga negara tadi. Mereka akan menggunakan drone yang dirakit dengan komponen yang mirip dengan drone Iran, dalam hari ini adalah Shahed 136. Di pasar gelap senjata atau melalui penyitaan di masa lalu atau dari drone yang berhasil jatuh, Mossad memiliki akses ke teknologi ini. Tujuannya agar saat jatuh dan diperiksa, sisa-sisa logamnya meneriakkan nama Iran. Yang kedua, ada umpan balik geopolitik di sini. Pertanyaan pentingnya, mengapa menyerang pangkalan militer Siprus yang merupakan milik Inggris, lalu Azerbaijan yang merupakan tetangga dari Iran, dan Turki yang merupakan negara NATO? Karena ketiga titik ini adalah tombol panas internasional, teman-teman. Siprus itu bisa menyeret Inggris untuk masuk dan menyerang Iran. Lalu Azerbaijan merusak reputasi diplomatik Iran di Kaukasus. Lalu Turki adalah pintu masuk resmi untuk melibatkan NATO secara kolektif demi menyerang Iran. Di saat perang sedang intensif pada hari ke-8 ini, media massa akan cenderung menelan mentah-mentah informasi serangan tanpa verifikasi mendalam lagi. Jika ada drone yang meledak, itu pasti dari Iran. Itulah persepsi atau logika publik yang dimanfaatkan oleh agen intel yang diduga berasal dari Mossad dan CIA. Jika skenario bendera palsu ini benar, kita sedang melihat pergeseran cara berperang di sini. Kebenaran bukan lagi korban pertama dalam perang, melainkan kebenaran telah dikubur jauh sebelum perang itu dimulai secara brutal. Upaya Amerika untuk memaksa Inggris dan Perancis agar sama-sama untuk menyerang Iran adalah upaya keputusasaan sebenarnya teman-teman, agar perang Iran ini segera dan cepat selesai. Berapapun harganya, bahkan jika harus membohongi sekutunya sendiri. Pernyataan Perdana Menteri Inggris Starmer yang menyebutkan tindakan AS ilegal adalah sebuah anomali politik yang menunjukkan bahwa retakan di dalam tubuh NATO sangat nyata. Apalagi kita tahu bahwa sebelum perang Iran itu ada perseteruan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam memperebutkan Greenland. Yang jelas eskalasi ini bukan lagi sekedar perang rudal melawan rudal teman-teman, tapi tentang siapa yang paling lihai mengendalikan narasi di langit yang penuh asap. Iran mungkin memang menembakkan ribuan rudal, tetapi rudal-rudal hantu di Siprus dan Turki adalah pesan yang ditulis oleh tangan lain untuk memastikan api ini tidak akan padam dalam waktu dekat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Jika teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.